Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Sebelum materi dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi bab 3 tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Tujuan pembelajaran: 1. Menghubungkan hakikat sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar di lingkungan sosial. Yang ketiga, membuat quote tentang sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar. Kita umpamakan, Islam ibarat sebuah bangunan. Yang pertama, syahadat sebagai fondasi. Yang kedua, sholat sebagai tiang agama. Dan ketiga, dakwah sebagai atap. Jadi, apabila kita seorang muslim beragama Islam, namun tidak mendirikan sholat, itu sama aja merobohkan agama. Ibarat sebuah bangunan, tapi tiangnya tidak ada, maka akan roboh. Al-Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis, sholat itu adalah tiang agama, maka barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah mendirikan agama itu. Dan barang siapa yang telah meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama itu sendiri. Selanjutnya, makna sholat. Secara bahasa, sholat diartikan sebagai doa. Doa untuk meminta kebaikan, sedangkan menurut istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kalian pasti tahu mengapa sholat sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sholat selain sebagai tiang agama, sholat juga berfungsi untuk memberikan makna terhadap kehidupan di luar sholat. Dalil perintah mendirikan sholat. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasnaun. Artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan mengingat Allah itu lebih besar keutamanya dari ibadah lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kesimpulan dari surat Al-Ankabut ayat 45 bahwa pentingnya membaca Al-Quran, melaksanakan sholat, dan menjadikan sholat sebagai media pengingat agar manusia menjauhi perbuatan keji dan munkar. Ayat ini juga menekankan bahwa zikir atau mengingat Allah adalah ibadah yang paling besar. Dan Allah Maha mengetahui segala perbuatan manusia. Isi kandungan. Yang pertama, kewajiban membaca Al-Quran. Ayat ini mengingatkan umat Islam untuk membaca dan memahami Al-Quran sebagai panduan hidup. Membaca Al-Quran bukan hanya dalam rangka ibadah, tetapi juga untuk mengambil pelajaran darinya. Yang kedua,
Perintah menegakkan sholat. Sholat disebut sebagai ibadah wajib yang harus ditegakkan karena sholat memiliki peran penting dalam kehidupan spiritual dan sosial seorang muslim. Yang ketiga, sholat sebagai pencegah perbuatan keji dan munkar. Sholat yang dilakukan dengan benar mampu mencegah seorang dari perilaku buruk, seperti perbuatan dosa besar maupun dosa kecil. Ini karena sholat mengingat manusia akan tanggung jawabnya kepada Allah. Keempat, keutamaan zikir dan mengingat Allah. Mengingat Allah adalah ibadah yang paling utama karena dengan selalu mengingatnya, hati menjadi tenang dan manusia terdorong untuk berbuat baik. Yang kelima, Allah Maha mengetahui perbuatan manusia. Ayat ini mengingatkan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi. Hal ini mendorong manusia untuk selalu bertakwa dan ikhlas dalam beribadah. Selanjutnya, sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jika sholat dilaksanakan dengan sempurna, sungguh-sungguh dan ikhlas, maka akan mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Seseorang yang selalu melaksanakan sholat akan tumbuh rasa takut berbuat dosa, baik dosa kepada Allah dan dosa kepada orang lain maupun terhadap dirinya. Selanjutnya, makna zikir. Zikir menurut bahasa adalah ingat. Sedangkan menurut istilah, zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepadanya dengan mengagungkan kekuasaan dan kebesarannya agar terhindar dari kesombongan. Dalil perintah berzikir, Quran Surat Al-Ahzab ayat 41, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Selanjutnya, cara berzikir sebagai berikut. Yang pertama, zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertapakur dan mengagungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha kuasa. Yang kedua, zikir dengan ucapan, yaitu pengucapan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat keagungan namanya. Contohnya adalah tahmid, tasbih, tahlil, takbir, membaca ayat Al-Quran, dan sholawat. Yang ketiga, mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya merupakan zikir dengan perbuatan. Sholat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Kita diperintahkan mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya, baik dalam urusan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun negara. Seorang muslim yang bertakwa akan senantiasa menjaga diri dari hal-hal yang dilarang. Bahkan dari perbuatan yang tidak pantas, ia sadar bahwa takwa itu bukan sekedar slogan, akan tetapi disiplin untuk menjaga dirinya dari siksa di hari kiamat dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Selanjutnya, hikmah melaksanakan sholat dan zikir. 1. Tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Yang kedua, kedamaian, keamanan, dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian. Keempat, melatih hidup disiplin dan taat aturan, baik peraturan kerja maupun peraturan dalam kehidupan. Yang kelima, membiasakan seseorang pada perbuatan dan perkataan yang baik dan bermanfaat.
mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara istiqomah. Yang pertama, menyadari bahwa sholat dan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memahami manfaat sholat dalam kehidupan. Yang ketiga, kita akan kembali ke akhirat. Yang keempat, jangan pernah menunda-nunda sholat dan malas berzikir. Yang kelima, niat yang tulus. Yang keenam, lakukan sholat berjamaah. Dan yang ketujuh, berteman dengan orang yang rajin sholat. Nah, itulah materi bab 3 tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.